Partai pada hakikatnya adalah alat perjuangan rakyat. Maka dari itu, setiap partai juga harus tetap memberikan sumbangsi dan hasil nyata terhadap masyarakat. Melihat hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera melalui Humas DPP-nya, Deddy Supriyadi, menerangkan akan terus berjuang untuk rakyat. Terlebih, sebelum pemilu 2014, Indonesia mengalami beberapa bencana alam dan menimbulkan banyak korban. PKS pun menyiapkan beberapa langkah terkait hal tersebut dan menyambut pemilu 2014. Berikut video lengkapnya. Jadi PKS ini kan hadir ketika itu 98 itu dalam pandangan yang beragam dari masyarakat Indonesia, tetapi kemudian kita membuktikan bahwa di Jakarta masyarakat cukup menerima PKS dan itu semakin terbukti ketika di pemilu tahun 2004 PKS menjadi pemenang nomor 1. Nah, kita berupaya untuk menjaga amanah dari masyarakat tersebut, dan di sini kita tentu saja tidak bicara soal PKS sebagai pemenang kemudian melayani hanya kader-kader PKS tentunya. Di situ kita memperjuangkan sekolah gratis dari SD sampai SMP dan kemudian 2012 baru terwujud untuk SMA. Kemudian juga kita memperjuangkan kesehatan gratis buat masyarakat. Itu terjadi pada periode di mana ketika PKS menjadi pemenang di DKI Jakarta. Nah, kita ingin memberikan lebih ke depan ini ketika masyarakat nanti mudah-mudahan memberikan kepercayaan lagi kepada masyarakat untuk agar dana yang begitu besar yang dimiliki oleh Jakarta dalam APBD, misalnya tahun ini saja kita memiliki APBD sampai 72 triliun rupiah, itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga kemampuan daya dukung bagi kota ini untuk kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, jadi kader-kader PKS sudah disiapkan bukan untuk sekedar menjadi kader-kader partai yang melayani di lapangan dengan pelayanan kesehatan, bakti sosial dan sebagainya, tapi sudah juga diminta untuk berpikir bagaimana membangun Jakarta ini untuk semuanya. Banyak sekali PR yang masih tersisa. Memang pada periode 2004-2009 dan 2009-2014 memang PKS lebih banyak mementingkan aspek-aspek anggaran terkait kesejahteraan seperti tadi pendidikan, kesejahteraan, kemudian pengembangan masyarakat, pembangunan nilai-nilai sosial dan juga lingkungan gitu. Tetapi memang ke depan isu ini sudah tidak bisa ditunda lagi, bahwa isu infrastruktur terutama terkait dengan dua permasalahan utama di Jakarta yaitu macet dan banjir itu sudah harus menjadi perhatian. Nah, memang di sini kan kita memiliki tantangan bahwa dalam dua permasalahan tersebut, banjir dan juga kemacetan itu, kita bersinggungan dengan pemerintah pusat dan juga pemerintahan daerah sekitar DKI Jakarta. Nah, di sini diharapkan memang efektivitas pemerintahan yang didukung oleh dewan juga yang cekatan, yang kuat, yang bisa mengantisipasi aturan-aturan atau legislasi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan infrastruktur tersebut. Misalnya permasalahan jalan-jalan yang begitu cepat rusak. Itu kan misalnya sebagian dari jalan-jalan itu adalah jalan-jalan protokol yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU di pusat. Nah, sementara ketika mobil lewat tentu saja ini kan menjadi tetap aja Pemprov DKI akan terkena dampak tanah juga gitu. Nah, ini kan hal-hal yang harus dikomunikasikan secara kuat gitu. Dan ini tidak cukup oleh eksekutif, saya kira legislatif pun berperan gitu untuk melobi. Dalam hal ini pertama melobi legislatif di tingkat pusat untuk kemudian legislatif tingkat pusat untuk berupaya membangun lobi juga atau bahkan menekan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan. Saya pribadi hidup lahir di tengah lingkungan yang padat, Johar Baru, semua kenal Johar Baru. Jakarta Pusat. Salah satu daerahnya misalnya seperti Galur itu memiliki penduduk 27.000. Wow. Kepadatan itu sehingga luar biasa setiap meter perseginya.
Nah ini masalah itu memang harus segera dikomunikasikan, dan ini kan pendekatannya bukan hanya sekedar pendekatan infrastruktur atau hal yang terkait pembangunan fisik gitu, tapi juga budaya dan juga kemampuan komunikasi dari pemerintahan dan juga dibantu oleh legislatif untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tantangan kita ke depan itu tidak memungkinkan tidak memungkinkan lagi di daerah-daerah tertentu untuk adanya perumahan di atas tanah, tetapi sudah harus ke atas gitu. Nah ini dengan mengukur semua kebutuhan masyarakat di tempat tersebut, baik daya dukung terhadap misalnya nafkah masyarakat yang ada di sekitar situ, kemudian fasilitas transportasi, kemudian kemudahan gitu dalam mereka berusaha, itu tentunya harus dihitung sejak awal dan dilakukan dengan riset yang mendalam agar ketika ada rencana untuk membuat mungkin rumah susun atau blok-blok atau super blok dan sebagainya itu tidak merugikan masyarakat, tapi justru malah menguntungkan dan memudahkan mereka dalam berusaha, terutama masyarakat Jakarta tentu saja yang memiliki KTP DKI Jakarta